Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar fisika. Meskipun kita hanya bisa bertemu virtual, namun jangan menjadi alasan untuk kalian terus belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dapat kita pelajari hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Perihal presensi, kalian bisa mengisi pada link form yang sudah Ibu berikan. Perlu diingat bahwa link ini hanya berlaku selama 30 menit. Nah, apabila kalian mengisi di luar batas yang ditentukan, maka kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai gelombang bumi. Adapun uji kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu sebagai berikut. Nah, setelah itu coba kita amati video berikut. Pada video di samping ini merupakan salah satu video pedagang kue putu yang sedang menjajakan dagangannya. Nah, biasanya kue putu ini diadakan ketika matahari terbenam. Nah, menurut sejarah, kue putu ini merupakan salah satu jajanan tradisional khas Jawa Timur. Istilah putu ini diambil sekitar tahun 1630-an di desa Wanamarta, Jawa Timur. Secara etimologi, kue putu ini diambil dari kata putu dari istilah bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Jawa yaitu puton yang artinya adalah bundar. Hal ini merujuk dari rongga jambu yang digunakan untuk pembuatan kue putu, di mana isi dari kue putu sendiri yaitu gula merah, parutan kelapa, dan juga tepung beras yang dipadatkan pada suatu bambu berukuran kurang lebih 8 cm. Tentunya, pasti apabila kalian temukan pedagang kue putu memiliki suatu ciri khas yaitu suara khas yang ditimbulkan ketika pembuatan kue putu, apalagi ketika pedagang keliling menjajakan dagangannya. Nah, suara khas dari kue putu ini dapat dijelaskan dengan konsep fisika. Pada materi gelombang bumi, kali ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai pengertian gelombang bumi, yang kedua yaitu sifat-sifat gelombang bumi, yang ketiga yaitu klasifikasi dari gelombang bumi, yang keempat yaitu kecepatan bumi, dan yang terakhir yaitu penerapan gelombang bumi pada kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apakah bunyi itu? Ya, benar sekali. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu objek dan dirambatkan melalui medium satu ke tempat yang lain, di mana sumber bunyi adalah suatu benda yang bergetar. Gelombang bunyi dapat dihasilkan oleh getaran dawai atau semacamnya, misalnya gitar, sasando, kecapi, dan biola. Dalam keadaan bergetar, benda akan berganti-ganti merapatkan dan merenggangkan udara di sekitarnya. Dalam medium udara, gangguan ini dirambatkan oleh interaksi beberapa tumbukan antar molekul udara. Sifat-sifat gelombang bunyi ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, pemantulan, kedua, pembiasan, ketiga, interferensi, dan yang keempat, yaitu pelayangan. Sifat gelombang bunyi yang pertama yaitu adalah pemantulan atau refleksi.
menghasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dari ruangan terbuka? Mengapa jika kita berteriak di sekitar kening selalu ada suara yang menjadi setelahnya? Nah, benar. Semua itu terjadi karena adanya pemantulan atau yang disebut dengan refleksi. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Ini dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sudut bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk merambat dan menyebabkan adanya bunyi datang dan bunyi pantul terdengar dengan cara bersamaan. Sifat gelombang bunyi yang kedua yaitu adalah pembiasan atau yang disebut dengan refleksi. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Hal tersebut yang dinamakan dengan pembiasan. Refraksi terjadi ketika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu adalah pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan sebelahnya. Hal tersebut merupakan contoh dari adanya difraksi. Sifat gelombang bunyi yang selanjutnya yaitu adalah interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi ini terjadi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang berinteraksi sefase, sehingga memiliki sifat saling memperkuat. Sebaliknya, ketika terjadi interferensi destruktif, berarti kedua gelombang yang berinteraksi berbeda fase 180 derajat, sehingga memiliki sifat saling melemahkan. Sifat gelombang bunyi yang terakhir yaitu adalah pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi dalam berita. Jika kedua bunyi merambat bersamaan, maka bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase kedua sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai klasifikasi dari gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Selanjutnya yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya yaitu adalah ultrasonik. Ultrasonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Biasanya bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan juga lumba-lumba. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cepat tambah bunyi. Nah, nilai dari cepat tambah bunyi ini tergantung dari medium rambatnya, sehingga kita dapat mengklasifikasikan cepat tambah bunyi pada gelombang bunyi ini ada 3, yaitu ketika cepat tambah bunyi merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, secara umum cepat tambah bunyi ini dirumuskan yaitu V sama dengan S per T. Yang pertama yaitu cepat tambah bunyi melalui medium benda padat. Benda padat dapat merambatkan bunyi, contohnya yaitu aluminium, besi, kayu, batu, dan sebagainya. Nah, contoh dari perambatan bunyi melalui medium benda padat
adalah ketika kita bermain dalam kaleng yang dihubungkan dengan benang. Kaleng merupakan benda padat yang berfungsi untuk merambatkan bunyi. Selanjutnya yaitu cepat lambat bunyi pada medium zat cair. Nah, biasanya medium yang digunakan apabila pada zat cair yaitu berupa air, rasa, dan juga helium. Nah, selanjutnya yaitu adalah cepat lambat bunyi melalui benda gas. Nah, salah satu benda gas yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu udara dan juga uap. Kita dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi, seperti contohnya yaitu suara dari orang lain, alat musik, atau gemuruh petir atau udara. Nah, partikel-partikel di udara ini akan membantu kita untuk menangkap bunyi yang digetarkan oleh sumber bermolekul dari suatu partikel yang bertumbukan. Seperti halnya yaitu ketika kita mengaitkan suatu kejadian pada pedagang kue putu. Nah, suara yang dihasilkan dari kue putu ini berasal dari aliran uap yang muncul lewat tabung pipa dari logam. Nah, ketika dua lapisan pelat logam diletakkan berdekatan akan memungkinkan untuk dilewati oleh uap air. Hasilnya, pada kecepatan tertentu, aliran uap air yang terjebak di antara dua bak akan membentuk pusaran kecil dan menggetarkan udara di sekitarnya. Nah, pada frekuensi tertentu, aliran uap air ini akan terlepas keluar sehingga akan menghasilkan suara mirip siulan. Seperti yang kita lihat dan dengar pada pembuatan kue putu. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa semakin lama air mendidih, maka tekanan uap semakin tinggi juga, sehingga akan menyebabkan suara siulan yang dihasilkan semakin mungkin. Tinggi rendahnya bunyi siulan ini juga dapat dipengaruhi oleh panjang pendeknya pipa. Nah, semakin pendek pipa, maka semakin tinggi nada siulannya. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa mengisi latihan soal yang sudah Ibu berikan pada flipbook. Setelah dikerjakan, nantinya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Dari pembelajaran kali ini, kita bisa simpulkan bahwa ternyata kita dapat menggunakan aplikasi yang pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada proses pembuatan salah khas dari pedagang kue putu ini dihasilkan dari adanya uap air yang merupakan hasil dari air mendidih. Nah, ketika uap air tersebut naik ke atas, maka partikel yang ditemukan ini akan bergerak ke atas dan menghasilkan suara siulan. Nah, pada frekuensi tertentu, yaitu pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, kita bisa mendengar bunyi dari pedagang kue putu tersebut. Mungkin sekian pembelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.